Itu Subhana ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abiyina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Amma ba'd. Terlebih dahulu saya memperkenalkan diri kepada Bapak dan Ibu dosen Universitas Negeri Makassar untuk memenuhi pendidikan profesi guru PPG tahun 2025, yang mana kita mempunyai syarat untuk micro teaching. Micro teaching itu mengajar secara langsung dengan anak didik kita. Nah, makanya ini saya mengambil topik atau tema mengenai pemetaan, penginderaan jauh, dan SIG, Sistem Informasi Geografi, yang mana kami rasa pendalaman materi ini banyak yang kurang memahami. Kemarin sudah sempat ada ulangan, Bapak Ibu dosen, sudah berjalan ulangan. Ternyata kami sudah mengoreksi hasil belajar dari anak-anak. Ternyata banyak yang kurang memahami. Memahami itu lebih mendalam daripada sekedar mengetahui, dari sekedar membaca. Seperti contoh visi kita ya, visi kita itu ada fakih. Fakih itu lebih dalam lagi daripada sekedar paham, karena tingkatannya itu lebih tinggi, itu fakih gitu ya. Nah, ini memperkenalkan diri, saya nama Kifli Latif, jabatannya apa, titelnya SPD ya, belum MPD. Untuk nomor mahasiswa 90054950412. Ini Bapak Ibu dosen, ini saya mulai untuk pembelajaran pemetaan. Kemarin ada yang belum, sudah ada info dari kita belajar ini. Sebelum pelajaran kita mulai, kita belajar itu memang tidak hanya kita bertanggung jawab kepada Bapak Ibu guru, Ustadz Ustazah. Kalau cuman kita melaporkan hasil kita ke Ustadz Ustazah untuk mendapatkan nilai yang baik, itu berarti tujuan kita itu belum sepenuhnya benar, gitu ya. Karena cuman hablum minanas, hanya sekedar muamalah saja. Saya hanya sekedar dapat nilai dari Ustadz Ustazah, itu nantinya yo cuma dapat nilai di dunia saja. Coba kalau kita niatkan belajar tidak cuma di geografi ya. Nih ya, sebelum saya mulai, sebelum kita belajar, kita niatkan untuk karena Allah Ta'ala, untuk ridho Allah, mencari ridho Allah, atau mardotilah, mencari keridhaan Allah. Misalkan kita punya nilai jelek, itu nggak masalah, karena kita sudah niatkan ke Allah, sudah berusaha, gitu ya. Kalau antum cuman ngejarnya nilai doang, gitu ya, saya biar diperhatikan Pak Latif, gitu ya, itu nanti ya dapatnya cuman penilaian dari manusia saja. Kalau kita mencari ridha Allah, itu dapat dua-duanya insya Allah, gitu ya. Nah, keberkahan itu. Kemarin ini langsung masuk aja ke pemetaan. Pemetaan kemarin kan ada unsur dua ya, ada unsur yang kita perkecil di kertas, kita bandingannya dengan jarak di lapangan, jarak sebenarnya di lapangan. Itu istilahnya ada peta, gitu ya. Ada skala peta. Jadi perbandingan antara jarak pada peta dengan jarak sebenarnya, itu berupa gambaran di permukaan bumi, gitu ya. Otomatis itu kan diperkecil, yang awalnya gede diperkecil. Nah,
dari antum belajar kita itu kan tidak cuman melulu dari guru ya, tapi antum bisa melihat dari YouTube. Sekarang kan enak gitu ya, tidak seperti zaman saya dulu. Zaman saya dulu nggak ada HP, belum ada HP. HP cuman poliponik gitu ya, yang cuma layar kuning aja gitu, nggak ada gambar-gambarnya bergerak, nggak bisa. Itu ya. Sekarang ada Google, apalagi kita dibekali dengan ilmu AI. Antum foto saja untuk merubah wajah antum atau antum edit, misalkan berdekatan itu bisa aja. Itu ya. Sekarang tidak ada yang tidak mungkin. Semua teknologi itu canggih semua. Itu ya, canggih semua. Makanya yang belum jelas coba ditanyakan, guru itu hanya sebagai fasilitator saja. Semuanya sudah ada di buku, sudah ada di media sosial atau media internet, sudah lengkap, lebih lengkap daripada guru. Ya. Coba apa yang antum ketahui tentang peta menurut antum? Ada yang bisa menjelaskan? Peta. Ada yang bisa menjawab? Ini ada yang namanya pendidikan emosional ya, pendidikan sosial emosional (PSE). Nah, PSE itu bagaimana kita diharapkan untuk punya kecerdasan emosional, kita ngungkapkan, kita berani ngungkapkan, itu ya. Apalagi antum suka sama temen gitu ya. Nah, antum kan berani mengungkapkan, aku seneng kue kayak gitu. Gitu ya. Ini juga sama di pelajaran, gitu ya. Boleh antum mengungkapkan, salah juga nggak apa-apa. Ada yang bisa menjelaskan peta itu apa? Ini ngulang. Mas Fikri? Sistem koreksi. Ada yang mau nambahkan? Coba diulangi biar yang belakang kedengaran. Peta adalah gambaran permukaan bumi dalam skala tertentu dan digambarkan di atas bidang datar melalui sistem proyeksi. Melalui sistem proyeksi. Ada yang pendapat lain? Mbak siapa ini? Mbak Iin ada? Apa Mbak? Sebagai gambaran suara dan kentapakannya dari atas sesuai dengan apa gambaran permukaan bumi ya. Nah, itu ada dua pendapat, semuanya betul ya, semuanya betul. Tapi betul belum tentu benar. Anda bisa ngerasakan enggak? Betul tapi belum tentu benar. Betul itu kan sesuai dengan pribadi ya. Nah, sesuai dengan pribadi. Kalau benar itu objektif. Ya udah benar semua gitu. Itu namanya benar dengan betul. Oke lah. Yang disampaikan oleh Mas Fikri tadi, peta adalah istilahnya hasil dari proyeksi. Proyeksi itu dari bentuk bulat ke bentuk datar yang diperkecil dengan skala. Intinya kan gitu ya. Itu tak balik Mas, gitu ya. Itu tadi kan seperti itu. Kalau Mbak Iin itu gambaran permukaan bumi yang diperkecil ya Mbak ya. Yang diperkecil sesuai dengan penampakannya dari atas di bidang datar. Boleh. Itu bentuknya konvensional. Konvensional itu apa ya?
tradisional atau manual, belum digital ya, pakai tangan. Itu namanya konvensional ya, sederhana. Sudah jelas ya? Nah, digambar ke karo tangan, itu namanya isih tradisional. Kalau udah nanti pakai digital, pakai komputerisasi, itu namanya bukan peta lagi, tapi SIG ya. Sistem Informasi Geografi, pakai program aplikasi komputer. Itu lebih canggih. Di SMA atau di MA itu hanya sekedar mengetahui, belum bisa praktek karena softwarenya mahal. Zaman dulu saya kuliah tahun 2005, itu harga softwarenya aja 25 juta. Belum komputernya, katanya 100 jutaan komputernya tok. Itu kayak apa komputer kayak gitu. Nah gitu ya. Jadi kalau MA Muhammadiyah suruh beli bangkrut ya. Gitu ya, nggak kuat nanti, buat apa gitu kan. Makanya kalau antum pengen mempelajari tentang pemetaan ini, memang kita kuliah gitu ya, kuliah di jurusan geografi yang khusus lagi di bidang kartografi. Kartografi itu pemetaan, ilmu yang mempelajari tentang pemetaan itu kartografi. Masih ingat atau sudah lupa? Kemarin saya terangkan ketoke dungoke mendengarkan tapi nggak paham kan gitu ya. Nah, kartografi itu yang mempelajari pertama. Jadi geografi itu jurusannya banyak aja. Banyak banget. Kalau pengen laut, mempelajari tentang samudra, itu kita mempelajari tentang oceanografi, ocean, itu ya. Terus kalau tentang pertambangan apa Tat? Kita kan banyak nikelnya yang dicuri, kita kurang tenaga ahli, karena bodoh kita ditipu oleh negara lain, diambili semua, diangkuti ke Cina karena kita kurang tenaga ahli. Itu namanya geomorfologi atau geologi. Antum belajar di sana dan sebagainya. Antum sudah pelajari ya. Kembali lagi ke peta. Peta itu ada komponen-komponennya, sudah antum pelajari semua, sudah antum ketahui. Komponen-komponennya itu ada judul, sampai antum si pembuat peta juga diterangkan di situ. Ada orientasi dan sebagainya. Antum sudah gambar kemarin di situ. Ada kemarin yang ulangan nggak gambar. Tak suruh gambar kan? Ada petunjuknya, gambarlah. Nanti terangkan dengan gambar. Itu harus digambar ya. Jadi nilainya kurang. Nilainya kurang, tak kurangi. Nah, seperti itu ya. Itu koreksi. Ini enggak usah tak suruh gambar. Antum udah percaya antum bisa gambar. Orang itu seneng kalau disuruh gambar. Gitu ya, apalagi anak-anak kecil gitu ya, suruh gambar itu seneng banget. Makanya ilmu yang paling lebih tinggi lagi, kita bisa menjelaskan dengan gambar ya. Itu lebih tinggi itu. Kalau kita bisa menjelaskan dengan gambar, kok bisa dibaca oleh orang lain yang tidak paham, itu antum istilahnya sudah punya step yang lebih tinggi. Makanya peta itu walaupun dilihat oleh orang yang nggak paham tentang peta, itu dia sudah paham. Oh, ini peta tentang jaringan jalan. Ini peta tentang apa? Persebaran transmigrasi dan sebagainya. Ini peta tentang bisa nggak persebaran penyakit? Bisa ya? Nah, itu pas ada corona, itu ada peta persebaran penyakit. Coba disimpulkan, ada berapa saja manfaat peta yang antum ketahui? Manfaat, kalau komponen sudah tahulah, antum sudah tak anggap sudah paham karena sudah bisa gambar. Nah, sudah bisa gambar, sudah saya anggap sudah paham ya. Nah, manfaatnya apa saja, Mas
Mas apa iki? Mas Lintang. Mas Lintang mana? Ya, dihadapkan ke depan enggak apa-apa itu. Kalau kamera Android itu bisa dihadapkan ke depan sambil antum menjelaskan. Nah, iya itu. Kamera depannya itu dihadapkan ke antum. Nah, bisa. Eh, Mengetahui lokasi, mengetahui letak, mengetahui posisi. manfaat saya. Ini mengetahui suatu tempat ya di permukaan. Mbak Najla, apa Mbak? Selain ini, manfaatnya. Gambaran objek atau letak atau kondisi ya. Kondisi suatu tempat. Menggambarkan kondisi suatu tempat. Oke, dua aja dulu ya. Boleh. Peta itu bisa menunjukkan posisi, letak, atau menggambarkan penampakan atau fenomena di suatu tempat. Itu ya, di suatu tempat kita bisa melihat, misalkan dengan fasilitas Google Maps sekarang ya, misalkan antum share lokasi, itu antum berada di mana, di puncak atau di dataran rendah, itu antum ketahuan. Kalau di dataran tinggi kan terjal ya, itu mendaki dan sebagainya, itu antum sudah tahu. Sekarang sudah canggih, seperti itu. Itu lewat satelit. Tapi tidak secara langsung lewat satelit, tapi sudah lewat, ini loh, tower BTS ya. Tower BTS itu antum dikirimkan lewat dari tower BTS di apa, yang kayak punyanya Telkomsel, XL itu beda-beda. Itu ya. Itu towernya beda-beda. Itu nanti kalau antum pakai kartu apa itu dikirimkan lewat situ ya. Bukan langsung lewat satelit, bukan. Itu ya. Itu dikirimkan lewat tower-tower BTS terus dikirimkan ke HP antum baru bisa menangkap. Itu ya. Nah, sekarang teknologinya sangat canggih sekali. Nah, ini seperti itu. Jadi ini juga berhubungan erat dengan yang jauh. Ya. Ini kan nggak tahu letaknya sangat jauh. Misalkan 5 kilo atau 20 kilo, bahkan ratusan kilo. Itu bisa antum tahu kondisi lewat Google Map itu ya. Itu langsung pakai Google Earth, itu langsung nampak bentuk rumahnya. Antum ngirimkan rumahnya sebelah mana itu udah tahu. Sudah mau habis? Belum? Itu ya. Ini kemarin sudah paham ya penginderaan jauh. Jadi kita bisa melihat objek, benda, atau letak tempat itu tanpa kita langsung hadir di tempat itu ya. Itu namanya penginderaan jauh. Jadi peta itu juga bisa mengirimkan kita, daerah itu banjir dan sebagainya itu kita tahu melalui itu ya. Nah, seperti itu. Itu ada yang ditanyakan sampai sini? Ini tinggal ngulang aja ya. Nah, tinggal mengulangi saja. Untuk teorinya
untuk Bapak Ibu dosen sudah kami sampaikan semua. Nah, sudah kami sampaikan, ini tinggal mengulang saja anak-anak, gitu ya. Sambil mengulang aja karena kemarin kami jelaskan juga lewat proyektor, LCD, terus lewat media-media internet dan sebagainya. Gitu ya. Monggo, ada yang ditanyakan yang kurang, Mbak? Hah? Penggunaan peta. Bingungnya sebelah yang kayak apa? Antara penggunaan peta, SIG sama Pas dicampur. Kalau peta, itu pertanyaannya tentang apa? Petanya aja apa penginderaan jauhnya? Oh, susah bedain ya. Nah, membedakan seperti ini. Kalau peta itu hanya kita bisa mengamati di dalam bidang datar atau kertas saja, belum bisa komplit ya. Belum bisa komplit, itu menampakkan medannya bagaimana, gitu ya. Terus belum bisa menampakkan, kalau di penginderaan jauh kan ada rona, ada tekstur, gitu ya. Tekstur itu istilahnya itu medannya pasir atau apa, hutan, gitu ya. Kalau pasir kan di padang pasir atau di pantai, itu lebih cenderung kalau nampak kita lihat dari atas itu terang. Itu menjelaskan itu beda kalimat, beda kata-kata. Kalau yang ditanyakan itu masalah peta, itu lebih cenderung ke besar kecilnya, perbandingan besar kecilnya skala petanya, itu ya. Terus hanya menggambarkan tentang simbol-simbolnya di situ. Itu kan ada berbagai simbol, kan letaknya di mana? Keterangan itu di legenda ya. Nah, di legenda itu ada sungai, ada apa, hanya sekedar itu aja, belum secara detail. Kalau penginderaan jauh itu bisa secara detail. Contoh ya, penginderaan jauh pas ada bencana banjir di Aceh, kita kan nggak bisa mengamati langsung ke sana karena pas kejadian itu kan berbahaya aja, betul enggak? Makanya kita bisa lewat satelit juga bisa, lewat atas itu dari penginderaan jauh. Sekarang kan tidak hanya pakai helikopter ya. Kalau yang manual itu pakai helikopter dari atas dilihat. Oh, kalau dari atas ada aliran sungai gitu ya, aliran sungai, terus warna ada apa, bangunan-bangunannya dari atas. Pernah lihat kemarin di YouTube atau di TV? Itu kan coklat semua ya. Air kok coklat, kayak susu Indomelek gitu ya. Itu artinya apa? Itu membawa material ya. Itu lebih terkesan kecenderung ke penginderaan jauh. Kalau yang itu ya, menampakkan warna, rona, terus itu aliran sungai, ada airnya di situ. Oh, itu air ternyata warnanya coklat. Nah, seperti itu. Itu ya, bisa membedakan ya. Nah, makanya air yang bentuknya coklat itu karena membawa material lumpur yang warnanya coklat. Seperti itu. Bisa bedakan. Jadi geografi itu tidak hanya dihafalkan, tapi dirasakan dan difahami. Ini bedanya apa? Itu ada clue-nya kok, ada kata kuncinya. Pasti itu. Bisa paham ya? Kalau SIG itu lebih cenderung ke teknologi. Jadi manual ke teknologi. Nah, teknologi yang kalau kalimatnya itu lebih detail, misalkan lebih rumit, misalkan memetakan apa daerah yang terjangkit penyakit menular, misalkan gitu. Itu bisa kedeteksi di situ dengan memasukkan data orang-orang yang kena penyakit di suatu tempat, itu langsung kedetek semua. Itu bersifat teknologi. Itu ya. Satu, ini ya bedakannya. Kalau
peta itu secara konvensional. Kalau penginderaan jauh agak ada alat yang digunakan lebih canggih. Kalau lebih canggih lagi itu ada SIG pakai komputer. Itu aja ya. Itu aja dari kami. Kurang lebihnya saya minta maaf karena sudah antum pelajari semua. Ini merupakan penilaian khusus bagi kita semua untuk bisa mendalami suatu pelajaran yang kita pelajari, tidak hanya kita mengetahui tapi harus lebih mendalami lagi. Itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.